Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, kajian Asmaul Husna malam ini insyaallah melanjutkan pembahasan nama Allah Al-Bari. Dalam bahasa Indonesia, Al-Bari diterjemahkan dengan yang maha menciptakan. Tetapi arti Al-Bari yang sesungguhnya lebih dari sekedar menciptakan. Jadi makna yang lebih spesifik bahwa Al-Bari adalah yang maha menciptakan sesuai dengan ukuran. Itulah Al-Bari. Allah maha menciptakan sesuai dengan ukuran. Ukuran yang dimaksud adalah takdir. Jadi tidak ada ciptaan-ciptaan Allah yang meleset dari takdir. Lalu sebagian ulama mengatakan Al-Bari artinya adalah yang maha menciptakan dari tanah. Maka manusia dinamakan dengan bariyah. Allah berfirman, ulaika hum khairul bariyah, ulaika hum syarrul bariyah. Bariyah artinya manusia, maka Al-Bari artinya adalah yang maha menciptakan dari tanah. Terakhir pada halaman 145, penulis menyebutkan bahwa meskipun Allah menciptakan seluruh manusia dari tanah, tapi kemudian manusia ini menjadi dua macam, menjadi dua bagian. Ada sebagian orang yang menjadi khairul bariyah. Lalu ada juga sebagian orang lagi yang menjadi syarrul bariyah. Khairul bariyah adalah manusia terbaik. Dan syarrul bariyah adalah manusia yang paling buruk. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, kapankah manusia menjadi khairul bariyah? Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Apabila iman dan amal saleh oleh Al-Quran disebutkan secara bersamaan, berarti iman dan amal saleh itu memiliki hakikat yang berbeda. Karena bisa aja seseorang mengatakan, bukankah amal saleh itu iman? Bukankah iman itu bagian dari amal saleh? Jawabannya iya. Tapi ketika Allah menyebutkan amanu dan amal saleh secara bersamaan, berarti masing-masing memiliki makna yang berbeda. Tapi kalau Allah cuma menyebutkan satu saja, itu sudah mencakup yang satu lagi. Allah sebutkan amal saleh, itu sudah mencakup iman. Allah sebutkan iman, itu sudah mencakup amal saleh. Tapi sekali lagi kalau Allah menyebutkan amanu wa amilus salihat secara bersamaan, berarti masing-masing memiliki pengertian yang berbeda dari yang lain.
Ternyata pada ayat 7 dalam surat Al-Bayyinah ini Allah menyebutkan amanu wa amilus salihat secara bersamaan. Sesuai dengan kaidah, disebutkan bersamaan berarti berbeda. Sebab kalau memang sama, nggak mungkin disebutkan bersamaan. Lantas apa perbedaan amanu dengan amilus salihat? Para mufassirun mengatakan yang dimaksud dengan amanu adalah beriman di dalam hati. Wa amilus salihat artinya adalah amal saleh dalam bentuk lahiriah. Jadi kita terdiri dari dua lapisan. Ada lapisan batin, ada lapisan lahir. Amanu berada di lapisan batiniah kita. Wa amilus salihat berada di lapisan lahiriah kita. Maka Allah tabaraka wa taala berfirman, apabila hati kalian di atas keimanan, lalu lahiriah kalian di atas amal saleh, kalianlah khairul bariyah. Karena kalian baik di dalam, baik pula di luar. Karena di dalam terdapat amanu dan di luar terdapat amilus salihat. Sehingga kebaikan kalian terdapat di luar dan di dalam, maka kalian dinamakan khairul bariyah. Sebab ada orang yang buruk di luar, buruk pula di dalam. Siapa mereka? Mereka adalah syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahli kitab, dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, ataupun orang kafir kaum musyrikin. Ini ayat ke-6 ini menegaskan bahwa ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, oleh Allah distatuskan sebagai kafir. Ya, jadi Anda jangan tertipu dengan orang-orang yang pintar bicara. Oh, mereka bukan kafir, mereka ahli kitab. Jawabannya mereka dua-duanya. Ya, walaupun yang berbicara itu nanti adalah seorang pejabat tinggi, Anda nggak boleh tertipu. Ayat Al-Quran ini hudan. Di sini ayat ke-6 Al-Bayyinah Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab atau dari kalangan kaum musyrikin. Mereka kafir. Allah berfirman ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah makhluk yang paling buruk. Baik. Orang kafir keburukan berada di dalam lahiriah, berada pula di dalam batiniah mereka. Itu dinamakan dengan kafir. Bagaimana dengan orang-orang munafik? Orang-orang munafik, mereka-mereka yang sesungguhnya hatinya buruk, tetapi lahirnya hanya dipaksakan untuk baik. Sesungguhnya lahiriah mereka pun tidak baik, dipaksakan saja. Lagi di tengah-tengah orang yang beriman dia baik, begitu sudah jauh dari orang beriman aslinya muncul. Baik. Poin terakhir pada halaman 145, oleh karena manusia hanya ada dua golongan, khairul bariyah dan syarrul bariyah. Maka penulis berkata, hendaknya setiap orang memperhatikan setiap tindakannya, apakah baik atau buruk. Jika baik, maka hendaklah ia memuji Allah yang telah memilihnya untuknya, karena Allah telah menciptakannya sebagai orang baik. Seandainya Allah Subhanahu wa taala membiarkannya atau menutup hatinya atau tidak mengisi hatinya dengan ketakwaan, niscaya akan berada dalam keburukan. Ada dua poin yang ingin dijelaskan oleh penulis. Yang pertama, berfikirlah atau bermuhasabahlah sebelum melakukan apapun. Kesalahan kita sering terjadi karena kita terlalu tergesa-gesa melakukan sesuatu. Jadi tidak setiap rencana, meskipun itu rencana baik, serta-merta harus dilakukan. Karena tidak setiap rencana baik adalah kebaikan. Imam Hasanul Basri rahimahullah mengatakan, rahimallahu rajulan waqafa inda kulli hammihi.
Fa in kana lillahi amdahu wa in kana li ghairillahi ta'akhkhara anhu. Semoga Allah merahmati seseorang ketika ia menemukan dalam hatinya sebuah rencana untuk berbuat baik, maka ia mengevaluasi rencana berbuat baik itu. Kalau ternyata rencana kebaikan ini 100% karena Allah, lakukanlah. Tapi kalau ternyata rencana kebaikan tersebut bukan karena Allah, maka sambungannya kemana? Kata Hasan Basri, kalau rencana kebaikanmu karena Allah, lakukanlah. Tapi kalau rencana baikmu bukan karena Allah, maka batalkan. Jawabannya tidak. Maka luruskanlah niat, baru kemudian jalankan. Sebab kalau Anda membatalkan kebaikan karena manusia, itu namanya syirik. Maka sejumlah ulama-ulama tabi'in mengatakan beramal karena manusia adalah riya. Tapi meninggalkan amal karena manusia adalah syirik. Keselamatan cuma satu, ikhlas. Jadi begitu Anda merasakan ada niat-niat yang rusak di dalam rencana baik, Anda nggak perlu membatalkan rencana baiknya. Anda hanya perlu meluruskan niat itu karena Allah Azza wa Jalla. Baik, ini yang pertama yang ingin ditegaskan oleh penulis. Hendaklah setiap orang berfikir sebelum berbuat. Itulah orang-orang yang beriman. Berfikir sebelum berbuat, sehingga tidak ada perbuatan orang-orang yang beriman yang menjadi penyesalan. Berbeda dengan orang-orang yang imannya lemah, munafik atau fasik atau kafir. Orang-orang yang lemah iman atau yang gak beriman, mereka biasanya berbuat dulu baru berfikir. Sehingga banyak perbuatan-perbuatan yang menjadi penyesalan. Karena perbuatan sebelum dipikir matang-matang akan penuh dengan kesalahan. Maka oleh sebab itulah, berfikirlah sebelum berbuat agar perbuatan Anda tidak menjadi penyesalan. Dan janganlah berbuat baru berfikir, karena perbuatan sebelum dipikir pasti akan penuh kesalahan sehingga Anda akan menyesalinya. Maka hal pertama yang Anda pikirkan terhadap sebuah rencana kebaikan, pastikan bahwa ini karena Allah. Kebaikan sebesar apapun, kalau bukan karena Allah, tidak akan berjalan dengan baik. Apakah Anda temukan kebaikan yang lebih besar daripada jihad? Tidak ada. Tentu setelah keimanan dan tauhid. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa dhirwatu sanamihil jihad. Ajaran yang paling tinggi dalam Islam adalah jihad. Namun meskipun jihad tersebut adalah ajaran yang paling tinggi, kebaikan yang paling agung, ketika tidak dijalankan di atas keikhlasan, justru dia menjadi malapetaka. Anda lihat misalnya dalam perang Uhud, jihad para sahabat luar biasa. Bahkan di awal jihad semuanya ikhlas. Tapi dalam proses jihad sedang berlangsung, hanya satu langkah lagi menuju kemenangan, ternyata harta benda orang-orang kafir berserakan di lapangan pertempuran. Rusaklah niat yang tadinya ikhlas. Tadinya peperangan sepenuhnya karena Allah, sekarang muncul ambisi untuk mengumpulkan kekayaan yang banyak. Ikhlas mereka utuh di awal pertempuran, tapi dalam proses pertempuran ikhlas itu rusak. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Mereka kalah. Pelajaran buat kita semua bahwa amal saleh apabila telah terpisah dari keikhlasan, amal saleh ini akan gagal. Anda ingin membangun A, membangun B, membangun C, apapun rencana-rencana baik Anda,
Apabila itu tidak dibangun di atas kesalehan akan menjadi kegagalan. Lalu saya ingin kita merenungi keadaan para sahabat tadi. Generasi terbaik umat ini adalah para sahabat. Sebab guru yang mengajarkan Islam untuk mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikanlah generasi terbaik itu dalam perang Uhud. Di depan mereka berserakan harta, rusaklah niat. Apa yang ingin kita jelaskan di sini? Setingkat iman sahabat saja rusak di depan dunia. Apalagi Anda yang bukan sahabat. Guru agama mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi di depan mereka dunia ternyata rusak. Apalagi kita yang guru kita adalah guru yang cuman apa adanya. Jadi maka kalau di antara kita ada orang yang merasa dirinya aman, saya nggak akan terganggu dengan dunia, saya nggak akan tergoda dengan dunia, Anda berdusta luar biasa. Anda berdusta. Mustahil iman Anda melebihi iman para sahabat. Ternyata para sahabat ini, perhatikan bagaimana ikhlas mereka terganggu dengan dunia di depan mata. Mereka adalah para sahabat. Lalu bagaimana dengan Anda? Maka oleh sebab itu jemaah sekalian, mintalah keteguhan hati kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan gelincirkan hati ini setelah Engkau memberikan kami hidayah. Hati kita ini gampang tergelincir jemaah sekalian. Mudah kita bicara anti korupsi karena gak ada peluang. Begitu ada peluang, boleh jadi kita adalah pendekar korupsi. Bisa jadi. Kenapa? Karena hati kita ini gampang tergelincir. Kalau Anda nggak takut hati Anda tergelincir, justru Anda yang pertama kali tergelincir. Orang yang nggak tergelincir, justru orang yang selalu takut tergelincir, sehingga dia nggak tergelincir karena rasa takut. Ya, maka banyak orang-orang yang kita lihat baik, orang saleh, ulama, tapi begitu sampai di atas dunia, di atas jabatan, di atas harta, Anda lihat bagaimana semuanya tiba-tiba menjadi orang bodoh. Tadinya pintar bicara, ayatnya mantap, hadisnya fasih. Tapi sebelum dapat dunia, begitu sudah mendapatkan dunia, bisu, nggak bisa bicara sama sekali. Jadi betapa jahatnya pengaruh dunia bagi manusia. Jadi jangan pernah Anda lupakan doa yang diajarkan Allah, Rabbana la tuzigh qulubana. Karena Allah Maha tahu betapa gampang hati kita ini tergelincir. Betapa gampang hati kita ini tergoda. Maka mintalah keteguhan hati itu kepada Allah agar tidak tergelincir di zaman jiwa-jiwa saat ini gampang tergelincir. Di zaman Nabi SAW, jiwa-jiwa manusia kokoh. Yang tergelincir hanya sekelumit. Tapi di zaman ini, rata-rata jiwa manusia tergelincir. Yang selamat hanya sekelumit. Maka doa adalah salah satu benteng yang kokoh di mana Anda terlindungi. Maka banyak-banyaklah berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana sampai akhir. Banyak-banyaklah membacakan doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik sampai akhir. Kemudian poin kedua yang ingin ditegaskan oleh penulis, apabila Anda melihat diri Anda dipilih oleh Allah untuk kebaikan, Allah memilih Anda untuk salat, Allah memilih Anda untuk istiqamah, Allah memilih Anda untuk mencari makanan hanya dengan cara yang halal, Allah memilih Anda untuk senantiasa tilawah Al-Quran. Penulis mengatakan, apabila Anda melihat diri Anda selalu dipilih Allah untuk kebaikan, maka segeralah bersyukur kepada Allah. Anda tidak menjadi orang baik karena Anda orang baik, tetapi Anda menjadi orang baik karena Allah lah yang baik untuk Anda. Sekiranya Allah tidak memilih Anda tetap saja jadi sampah. Tapi karena Allah Maha baik,
Allah Maha baik, maka Allah memberikan Anda kebaikan sehingga Anda menjadi orang baik. Jadi jangan pernah takabur, jangan pernah ujub dan sombong dengan kebaikan yang Anda punya. Anda punya tilawah, orang lain tidak. Anda puasa Senin Kemis, orang lain tidak. Anda tahajud, orang lain tidak. Lalu kemudian Anda menyombongkan diri dengan hal itu. Tidak, Anda keliru. Kemungkinan besar Anda akan kehilangan semuanya ketika semuanya telah menjadi kesombongan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, La an tanama wa tusbihu nadiman wa tusbiha nadiman khairun min an taquma wa tusbihu mu'jiban. Beliau mengatakan, engkau tertidur semalam suntuk, namun engkau bangun dengan rasa menyesal semalam tak tahajud. Jauh lebih baik daripada Anda memenuhi malam dengan salat malam, di pagi hari Anda ujub. Jadi yang pertama, semalam suntuk tertidur, begitu bangun di pagi hari menyesal. Kata Ibnu Qayyim, penyesalan Anda saat bangun karena semalam tak bertahajud lebih baik daripada semalam Anda penuhi malam dengan tahajud, tapi kemudian di pagi hari Anda ujub. Tidak akan berarti amal apabila ujub. Amal Anda rusak sebelum beramal disebabkan karena riya. Tapi amal Anda pun rusak setelah beramal disebabkan karena ujub. Jadi amal ini rusak sebelum kita lakukan karena riya. Tetapi amal ini rusak setelah dilakukan disebabkan karena ujub. Ujub merasa baik. Merasa baik. Maka di sini penulis mengatakan, apabila Allah Tabaraka wa Ta'ala memilihmu untuk sejumlah kebaikan, bersyukurlah kepada Allah dan jangan ujub dengan kebaikan itu. Segera bersyukur kepada Allah. Saya khawatir jamaah sekalian, kebaikan-kebaikan Anda membatu, enggak bertambah dari tahun ke tahun karena memang Anda enggak mensyukuri kebaikan itu. Allah berikan Anda salat dan Anda enggak mensyukurinya. Allah berikan Anda tilawah, Anda enggak bersyukur. Buktinya apa? Dari tahun ke tahun kebaikan Anda enggak bertambah. Dan Allah padahal berjanji segala yang disyukuri akan bertambah. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur akan ditambahkan nikmat. Jadi kalau syukur Anda atas uang akan menghasilkan uang semakin ditambah. Apalagi syukur Anda atas ibadah. Nikmat uang ini hanya nikmat yang kecil. Ibadah Anda adalah nikmat yang sesungguhnya. Jadi kalau Anda bersyukur untuk nikmat yang kecil seperti uang, kenapa Anda enggak bersyukur untuk nikmat yang besar seperti salat, seperti tilawah, seperti istiqamah? Jadi dikhawatirkan kalau kebaikan-kebaikan kita ini terus seperti ini, enggak ada bertambahannya sama sekali. Tahun lalu kebaikannya salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat fitrah, titik. Sesekali baca Quran. Ternyata setelah 5 tahun, kebaikan itu saja, tidak ada yang bertambah sama sekali. Dikhawatirkan ini terjadi karena Anda enggak bersyukur. Sebab apabila Anda mensyukuri kebaikan yang diberikan Allah kepada Anda, niscaya Allah akan menambahkan kebaikan itu. Sehingga setiap hari atau setiap minggu, sehingga setiap bulan selalu ada kebaikan-kebaikan baru. Selalu ada kebaikan-kebaikan yang bertambah. Baik. Kita lanjutkan halaman 146. Penulis berkata, oleh sebab itulah Nabi Musa memerintahkan kaumnya untuk bertaubat kepada Al-Bari ketika mereka berpaling dari keimanan. Lalu mereka menciptakan berhala yang terbuat dari perhiasan berbentuk sapi. Ini diceritakan oleh Allah dalam surat Taha. Bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Samiri. Samiri ini membuat patung sapi, tetapi dengan desain yang memang unik. Ya, perut dari patung sapi ini berbentuk kosong gitu ya. Lalu mulutnya berlobang,
kemudian bagian belakangnya juga berlobang. Sehingga apabila ada tiupan angin, patung sapi ini mengeluarkan suara persis seperti sapi. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar faqala hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Maka Samiri membuat patung sapi tapi mengeluarkan suara dengan desain yang unik. Lalu kemudian Samiri mengatakan, hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Inilah Tuhan kalian yang sesungguhnya. Ini pula Tuhan Nabi Musa. Tapi Nabi Musa itu lupa. Ini Tuhan Nabi Musa, cuma Nabi Musa lupa. Kata Nabi Musa ada Tuhan bernama Allah. Tidak, Nabi Musa lupa, ini Tuhan kalian yang sesungguhnya. Anda tahu jamaah sekalian, betapa cepatnya Bani Israel ini tersesat hanya dengan patung sapi yang unik seperti itu. Hampir semuanya tersesat. Hanya sekelumit mereka yang tetap dalam keimanan. Nah, apa hukuman untuk mereka yang telah berbuat syirik ini? Perhatikan dalam Al-Baqarah ayat 54 Allah berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, yaitu Bani Israel, innakum zalamtum anfusakum. Kalian telah berbuat zalim terhadap diri kalian. Kalian menzalimi diri kalian. Kalian berbuat jahat terhadap diri kalian. Apa kezaliman kalian terhadap diri kalian? Bittikhadikumul ijl. Disebabkan karena kalian menuhankan patung sapi. Itulah persoalan kalian. Apa solusinya? Fatubu ila bari'ikum. Taubatlah kalian kepada al-bari, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala yang maha menciptakan. Kenapa dalam ayat ini Allah tidak berfirman fatubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah, tetapi Allah berfirman fatubu ila bari'ikum, bertaubatlah kalian kepada al-bari? Jawabannya, kejahatan mereka bahwa mereka menciptakan patung sapi. Maka dikatakan oleh Nabi Musa, kejahatan kalian syirik ketika kalian menciptakan patung sapi, maka taubatlah kepada Sang Pencipta. Sehingga sesuai antara kejahatan mereka dengan nama Allah. Nama Allah Al-Bari karena kalian bari, menciptakan patung sapi. Fatubu ila bari'ikum, maka taubatlah kalian kepada Al-Bari. Namun karena kejahatan ini bukan kejahatan kecil, taubatnya pun bukan taubat kecil. Bagaimana kalian bertaubat? Faqtulu anfusakum, maka hendaklah kalian membunuh diri kalian sendiri. Ada beberapa penafsiran disampaikan ulama, ya, bagaimana mereka melakukan bunuh diri sebagai bentuk taubat. Penafsiran yang pertama, bahwa mereka yang melakukan penyembahan kepada sapi, dan itu jumlahnya sekali lagi mayoritas, masing-masing di antara mereka membunuh yang lain. Yang satu megang golok, yang satu megang golok, udah kalian bacok-bacokan sampai mati. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, dan pada penafsiran yang pertama itu disebutkan bahwa mereka nggak mampu saling bacok-membacok. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menggelapkan dunia beberapa saat, barulah mereka saling membacok. Terdengar suara bacok-membacok, teriakan histeris. Kemudian Nabi Musa alaihissalam tidak kuat mendengarkan suara histeris, teriakan tersebut. Nabi Musa mengatakan, ya Allah cukup, ya Allah cukup, ya Allah cukup. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan terang atas gelap tersebut. Tiba-tiba semuanya telah tewas dan mati. Penafsiran yang kedua, mereka bertaubat dengan bunuh diri. Caranya yang tidak ikut menyembah sapi harus mengambil 1, 2, atau 3 orang menyembah sapi, lalu kemudian memotongnya sendiri. Saya tak ikut menyembah sapi, baik.
Bagi saya 10. Sini 10 orang. Potong satu persatu. Jemaah sekalian yang saya hormati, mana yang benar, penafsiran pertama dan kedua tidak penting. Yang terpenting bahwa mereka Allah tidak mengampuni mereka kecuali dengan cara mereka bunuh diri. Apakah bunuh diri mereka saling membunuh, ataukah bunuh diri mereka dibunuh oleh orang yang tidak ikut menyembah sapi? Namun intinya tidak ada ampunan untuk kalian kecuali dengan kematian kalian. Kecuali dengan kematian kalian. Pelajaran penting di sini nomor 1, lihat betapa buruknya syirik. Di zaman Bani Israel tidak ditoleransi pelaku syirik, melainkan harus dihukum mati. Pelaku-pelaku syirik dieksekusi, Anda lihat dalilnya. Dan ini menunjukkan betapa jahatnya syirik. Karena dalam surat Luqman Allah tabaraka wa taala berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Pembunuhan adalah kezaliman, makan riba adalah kezaliman. Tapi ada kezaliman yang disebut Allah dengan zulmun azim, kezaliman yang paling besar. Apa itu? Syirik. Kenapa syirik itu kezaliman yang besar? Karena syirik berarti menyamakan ciptaan Allah dengan pencipta. Yang maha pencipta adalah Allah. Lalu ini patung sapi ciptaan, bahkan ciptaan kalian. Kalian menyamakan Allah dengan ciptaan kalian sendiri. Bukankah itu kezaliman? Sehingga kalian lakukan untuk sapi kalian apa yang dilakukan untuk Allah, karena memang kalian melihat sapi sama dengan Allah. Itulah syirik, menyamakan pencipta dengan yang dicipta. Inilah salah satu penyebab kenapa ayat Al-Quran berjumlah ribuan berbicara tentang alam. Al-Quran bercerita tentang lautan, Al-Quran bercerita tentang batu-batu, Al-Quran bercerita tentang pohon-pohon, Al-Quran bercerita tentang matahari, tentang bulan, tentang bintang. Kenapa Al-Quran bicara panjang lebar tentang alam? Bahkan ayat pertama diterima Nabi kita adalah ayat yang bercerita tentang alam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Jawabannya jemaah sekalian, orang-orang yang tidak memahami alam akan menuhankan alam. Jadi semua syirik itu adalah salah faham terhadap alam. Umat Nabi Ibrahim alaihissalam salah faham terhadap zodiak, sehingga mereka menyembah matahari, mereka menyembah bulan, mereka menyembah bintang. Ada apa itu? Salah faham tentang alam. Orang-orang kafir di zaman Nabi SAW salah faham terhadap batu-batu. Mereka menuhankan batu-batu, padahal mereka sendiri yang menciptakan batu. Nah, jadi semua syirik adalah kesalahfahaman memahami alam, memahami ciptaan Allah. Dan kesalahfahaman ini sangat fatal. Kesalahfahaman di mana mereka menyamakan Allah dengan ciptaan Allah. Padahal Allah adalah Khalik, ciptaan Allah adalah makhluk. Tapi karena mereka telah syirik, terjadilah salah faham yang fatal, mereka menyamakan Khalik dengan makhluk. Maka Allah mengatakan syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Jemaah sekalian yang saya hormati, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita agama yang telah disempurnakan. Anda bisa bayangkan sekiranya setiap pelaku syirik wajib bunuh diri. Betapa beratnya bagi kita agama ini. Tapi enggak demikian. Allah memberikan syariat yang sangat berat bagi Yahudi. Dan Allah memberikan syariat yang sangat ringan bagi Nasrani. Lalu Allah memberikan syariat yang menengah bagi umat Islam. Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata."
Demikianlah kami menjadikan kalian umat yang menengah. Agama kalian tidak seberat agama Yahudi, agama kalian pun tidak seringan agama Nasrani. Agama kalian menengah. Apabila terjadi pembunuhan, syariat agama Yahudi, tersangka wajib diqisas dan tidak ada pilihan lain. Di dalam agama Nasrani, apabila terjadi kasus pembunuhan, maka tersangka wajib dimaafkan dan tidak ada qisas. Maka datanglah Islam ini, agama yang telah disempurnakan. Kalau terjadi kasus pembunuhan, maka tersangka wajib diqisas, kecuali kalau dimaafkan oleh keluarga korban. Agama ini disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka coba lihat, salah satu bentuk syariat yang sangat berat bagi Bani Israel, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan mereka bunuh diri dikarenakan melakukan syirik. Sementara kita, alhamdulillah, meskipun terjadi dosa sebesar syirik, kita hanya perlu bertaubat dengan jujur dan tidak perlu bunuh diri. Maka Allah telah meringankan agama ini untuk kita. Alhamdulillah, Allah pilihkan untuk kita agama yang ringan, agama yang menengah. Baik. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum. Yang demikian itu lebih baik bagi Allah di depan, lebih baik bagi Al-Bari. Fataba 'alaikum, lalu Allah mengampuni kalian. Jadi kalau kalian tidak melakukan bunuh diri atas perbuatan syirik, Allah pun tidak mengampuni kalian. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah dialah yang maha menerima taubat. Ar-Rahim, dia pula yang maha penyayang. Allah tawwabur rahim, dan Allah melihat manusia ini akan jatuh kepada kesalahan, maka Allah memberikan jalan keluar dari kesalahan, yaitu taubat. Penulis berkata, ayat yang berbunyi ila bari'ikum, yang berarti yang menjadikan kalian, merupakan sebuah isyarat betapa besarnya kejahatan mereka dengan menyembah berhala buatan tangan mereka sendiri. Dalam agama kita nggak boleh membuat patung, nggak boleh membuat patung. Hukumnya dosa besar dalam Islam. Bahkan dalam dua kondisi membuat patung hukumnya adalah kafir. Yang pertama, orang yang membuat patung untuk disembah agama lain, hukumnya kafir. Misalnya ini umat agama A, mereka menyembah patung. Ternyata seorang muslim yang membuatkan patung untuk mereka, hukumnya kafir. Kondisi kedua, seseorang yang membuat patung, lalu dia mengatakan patung ini lebih baik daripada aslinya. Misalnya dia membuat patung fulan, lalu dia mengatakan patung ini lebih baik dari aslinya. Ini pun kafir. Aslinya Allah yang menciptakan. Patung ini Anda yang mengatakan, Anda yang membuat. Begitu Anda mengatakan patung ini lebih baik daripada aslinya, artinya Anda melecehkan aslinya yang padahal diciptakan oleh Azza wa Jalla. Adapun membuat patung di luar dua keadaan ini, hukumnya adalah dosa. Hukumnya adalah dosa yang sangat besar. Jadi bukan dosa kecil, dosa besar. Kecuali satu jenis patung yang dimaafkan, yaitu patung yang menjadi mainan buat anak-anak. Misalnya ada patung sapi, ada patung kambing, tapi ini untuk mainan anak-anak. Itu dimaafkan berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ada pun patung-patung bernyawa yang bukan mainan anak, mainan bapaknya, mainan ibunya, itu hukumnya dosa besar dalam Islam. Bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Oleh sebab itu Nabi Ilyas berkata, atada'una ba'la wa tadharuna ahsanal khaliqin, apakah kalian patut menyembah Ba'al, yaitu sapi, dan kalian tinggalkan sebaik-baik pencipta. Ya, kalian meninggalkan Allah, lalu kalian menyembah sapi kalian. Dan ini sebuah ujian. Sebuah ujian. Artinya apa?
apabila seseorang tidak merasa puas dengan kebenaran, maka dia akan jatuh kepada kebatilan. Bani Israel telah diajarkan Tuhan yang hak, yaitu Allah Azza wa Jalla. Tapi mereka enggak puas dengan kebenaran itu, maka jatuhlah mereka kepada syirik. Jadi rasa puas terhadap kebenaran inilah yang selalu kita update melalui sebuah zikir yang berbunyi raditu billahi rabba wa bil islam din wa bil islami dina wa bi muhammadin rasulah. Aku ridha Allah sebagai Rabb, aku ridha Islam ini sebagai agama, aku ridha Muhammad SAW sebagai Rasul. Ridha artinya saya enggak mau yang lain, ini saja. Maka apabila seseorang tidak puas dengan kebenaran, maka ia pasti akan jatuh kepada kebatilan. Rasa puas terhadap kebenaran itulah yang selalu menjadi zikir pagi dan petang kita, raditu billahi rabba wa bil islami dina, sampai selanjutnya. Sebab kalau Anda tidak ridho Allah sebagai Rabb, dikhawatirkan Anda akan mencari Rabb yang lain selain Allah. Kalau Anda tidak ridho Islam sebagai agama, Anda akan mencari agama lain selain Islam. Anda tidak ridho Muhammad sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikhawatirkan Anda akan mencari nabi dan rasul lain selain beliau. Ya, maka dalam kisah ini kita lihat, ketika mereka tidak ridho dengan Allah sebagai Tuhan, maka mereka pun mencari Tuhan lain selain Allah. Allah berfirman, "Famadza ba'dal haqqi illa dhalal." Tidak ada di balik kebenaran itu kecuali kebatilan. Tidak ada di balik kebenaran kecuali kebatilan. Maka jangan mencari sesuatu lagi di balik kebenaran. Kalau di tangan Anda sudah ada kebenaran, jangan mencari yang lain. Karena Allah berfirman tadi, "Famadza ba'dal haqqi illa dhalal." Karena tidak ada di balik sebuah kebenaran kecuali kebatilan. Enggak ada kebenaran yang lebih baik di balik kebenaran. Tapi di balik sebuah kebenaran hanya ada kebatilan. Waliyadzubillah. Berapa menit lagi? Hah? Baik, 3 menit lagi. Pada halaman 147 penulis mengatakan bahwa Al-Bari tidak disebutkan nama Al-Bari dalam doa-doa yang maksur yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah, namun ia merupakan nama yang digunakan untuk memuji dan mengagungkan Allah atas kesempurnaan ciptaannya. Apakah ada doa dalam Al-Quran menyebutkan nama Allah Al-Bari? Tidak ada. Apakah ada zikir dalam hadis Nabi menyebutkan Al-Bari? Tidak ada. Akan tetapi Al-Bari ini adalah sanjungan bagi Allah, maka Anda boleh membacakannya untuk berdoa. Ya, karena tujuan kita yang pertama berdoa adalah menyanjung Allah. Itu tujuannya. Lalu tujuan yang kedua berdoa adalah untuk mendapatkan hasil dari doa. Jadi ada doa, ada hasil dari doa. Tujuan dari doa adalah doanya. Itu nomor 1. Lalu tujuan yang kedua dari doa adalah hasil dari doa itu sendiri. Dan kalau Allah memberikan Anda doanya, dipastikan Anda akan mendapatkan hasilnya. Maka ulama-ulama kita mengatakan, aku lebih khawatir tidak diberikan doa ketimbang tidak diberikan hasil doa. Sebab kalau Allah memberikan doa, berarti Allah akan memberikan hasil dari doa tersebut. Masalahnya kapan Allah memberikan hasil doa? Kapan Allah kasih kapan? Persoalan kapan kembali kepada hikmah, kembali kepada kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua yang disegerakan Allah akan menjadi kebaikan bagi Anda, dan tidak semua yang ditunda oleh Allah menjadi keburukan bagi Anda. Jadi Anda nggak perlu terburu-buru agar Allah melakukan sesuatu untuk Anda. Pasrahkan kepada Allah. Tugas saya adalah berdoa. Adapun kapan Allah memberi, itu Allah yang punya wewenang. Maka di antara husnuzon kita dalam berdoa, bahwa kita menyandarkan dan memasrahkan
kapan Allah memberi. Pemberian Allah nggak pernah salah waktu, itu saja. Pernahkah pemberian Allah salah waktu? Misalnya terlambat, pemberian ini datang pada saat saya nggak butuh? Enggak. Kebijaksanaan Allah untuk Anda nggak pernah salah. Anda saja yang sering salah faham. Allah tabaraka wa ta'ala alim, maha tahu segala-galanya. Maka apapun yang menjadi kebijaksanaan Allah tidak pernah keliru, termasuk ketika Allah menunda doa Anda, nggak ada yang keliru. Wallahu ta'ala alam. Demikian kajian kita kumandangkan azan. Setelah itu nanti kita buka sesi tanya jawab insyaallah ta'ala.